di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak meratkan rakyat kecil. Salah satu pengawasannya selain pengawasan reguler, juga pengawasan terhadap program-program yang menjadi unggulan Bapak Presiden yang berdampak pada daerahnya. Tadi saya sudah menyampaikan tip-tip menghadapi tahun depan. Di antaranya adalah efisiensi belanja semua daerah. Ini boleh dikutip ini disampaikan menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat. Maka satu tipnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja yang birokrasi, rapat-rapat, perjalanan dinas segala macam, makanan, minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang mohon maaf berlebihan. Ini harus dikurangi. Banyak daerah melakukan itu bisa. Kita waktu zaman COVID juga bisa kok. Dikurangi jauh anggaran kita, bisa. Kemudian yang kedua, program-program juga harus betul-betul, anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya, jangan dijadikan banjaan. Itu masalah hukum nanti. Nah, yang kedua adalah di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak meratkan rakyat kecil. Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih. Tempat kita bahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulina Nityakanti, dan kali ini kita akan membahas tentang fenomena ratusan pemerintah daerah yang sekarang lagi kesulitan anggaran. Bayangkan nih, sebuah pemerintah daerah harus menghadapi situasi ketika anggaran yang tersedia tidak lagi cukup untuk membiayai kebutuhan paling mendasar. Bukan hanya pembangunan jalan, bukan hanya program pelayanan masyarakat, tetapi bahkan untuk membayar gaji pegawai. Sebanyak 490 pemerintah daerah dikabarkan menghadapi kesulitan dalam membayar gaji pegawai setelah anggaran transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat mengalami pemotongan. Isu ini kemudian memunculkan pertanyaan besar. Apakah pemangkasan TKD membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit? Apakah kebijakan efisiensi anggaran pusat menjadi penyebab utama? Dan apakah pengalihan prioritas anggaran untuk program besar seperti makan bergizi gratis atau MBG serta koperasi Desa Merah Putih ikut mempengaruhi kemampuan pemerintah pusat menyalurkan dana ke daerah? Di sisi lain, pemerintah pusat juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Anggaran negara harus membiayai berbagai program prioritas, menjaga stabilitas ekonomi, membayar kewajiban negara, sekaligus memastikan layanan publik di daerah tetap berjalan. Lalu, bagaimana Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa merespons persoalan ini? Apakah pemerintah perlu menambah kembali alokasi TKD? Atau justru pemerintah daerah harus lebih dulu membenahi pengelolaan anggarannya? Transfer ke daerah atau TKD merupakan salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah. Dana ini digunakan untuk membantu membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga belanja pegawai. Bagi sebagian daerah, ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat masih sangat besar. Pendapatan asli daerah atau PAD belum selalu cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pemerintahan. Karena itu, ketika alokasi TKD berkurang, dampaknya dapat langsung terasa terhadap ruang fiskal daerah. Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian. Belanja yang sebelumnya sudah direncanakan mungkin perlu dikurangi, ditunda, atau bahkan dibatalkan. Namun, persoalannya menjadi lebih serius ketika anggaran yang tersedia dinilai tidak cukup untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib. Salah satunya adalah pembayaran gaji pegawai. Gaji pegawai merupakan belanja yang tidak bisa ditunda begitu saja.
Pembayaran gaji berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan pegawai dan keluarganya. Nah, di sisi lain, pegawai pemerintah juga menjadi bagian penting dalam menjalankan pelayanan publik. Jika kondisi fiskal daerah semakin tertekan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh aparatur, masyarakat juga dapat terkena imbas. Pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program pembangunan berpotensi terganggu apabila pemerintah daerah harus melakukan penghematan secara besar-besaran. Namun, ada hal penting yang perlu dicermati. Kesulitan membayar gaji tidak selalu berarti seluruh persoalan hanya disebabkan oleh pemotongan TKD. Kondisi setiap daerah berbeda. Ada daerah yang memiliki PAD kuat dan mampu membiayai sebagian besar kebutuhan melalui pendapatan sendiri. Namun, ada pula daerah yang sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan basis ekonomi yang terbatas tentu memiliki ruang gerak yang lebih sempit. Ketika transfer berkurang, kemampuan daerah untuk menjaga seluruh belanja bisa langsung tertekan. Karena itu, persoalan 490 pemerintah daerah tidak hanya berbicara soal jumlah anggaran yang dipotong, tapi juga soal struktur keuangan daerah. Seberapa besar ketergantungan terhadap dana pusat, seberapa kuat PAD, dan seberapa efisien belanja yang selama ini dilakukan. Lalu, mengapa TKD dipotong? Apakah anggaran tersebut dialihkan untuk membiayai makan bergizi gratis atau koperasi Desa Merah Putih? Atau ada alasan fiskal lain yang lebih kompleks? Ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi atau penyesuaian anggaran, muncul dugaan bahwa dana tersebut dialihkan untuk membiayai program prioritas. Dua program yang sering dikaitkan dengan isu ini adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. MBG merupakan program berskala besar yang membutuhkan dukungan anggaran signifikan. Program ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tapi juga melibatkan rantai pasok pangan, tenaga kerja, distribusi, dan infrastruktur pendukung. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih juga membutuhkan dukungan pembiayaan agar dapat berkembang dan menjalankan kegiatan ekonomi di tingkat desa. Nah, karena kedua program tersebut memiliki cakupan luas, wajar jika muncul pertanyaan, apakah kebutuhan anggaran program prioritas ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas? Namun, hubungan antara pemotongan TKD dan pembiayaan MBG atau Koperasi Desa Merah Putih tidak bisa langsung disimpulkan hanya berdasarkan besarnya anggaran program. Anggaran negara memiliki banyak komponen. Pemerintah harus membiayai belanja kementerian dan lembaga, subsidi, pembayaran bunga utang, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga transfer ke daerah. Karena itu, perubahan alokasi anggaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan menjaga defisit anggaran, perkembangan penerimaan negara, prioritas pembangunan, hingga upaya meningkatkan efisiensi belanja. Dengan kata lain, pemangkasan TKD belum tentu berarti seluruh dana tersebut langsung dipindahkan untuk membiayai MBG atau Koperasi Desa Merah Putih. Namun, kebijakan fiskal tetap memiliki konsekuensi. Ketika pemerintah memprioritaskan suatu program, ruang anggaran untuk program lain dapat menjadi lebih terbatas apabila penerimaan negara tidak meningkat secara sebanding. Nah, disinilah muncul tantangan besar. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pembiayaan program prioritas nasional dan kebutuhan dasar pemerintah daerah. Sebab pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menjalankan layanan publik. Jika anggaran daerah terlalu tertekan, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terdampak. Di sisi lain, pemerintah pusat tentu ingin memastikan anggaran digunakan secara lebih efektif. Efisiensi tidak seharusnya hanya berarti mengurangi anggaran. Efisiensi juga harus memastikan setiap rupiah digunakan untuk program yang benar-benar memberikan manfaat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pemotongan anggaran tidak justru mengganggu fungsi dasar pemerintahan. Pertanyaannya kemudian, apakah solusi yang tepat adalah menambah kembali TKD? Atau ada langkah lain yang dapat dilakukan?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa kini menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, pemerintah daerah membutuhkan kepastian anggaran agar pelayanan publik dan pembayaran gaji tetap berjalan. Nah, di sisi lain, pemerintah pusat harus menjaga kesehatan APBN. Menambah TKD tentu dapat membantu daerah yang mengalami tekanan fiskal. Namun, tambahan dana juga akan menambah beban anggaran pemerintah pusat. Karena itu, kebijakan penambahan TKD perlu mempertimbangkan kondisi fiskal secara menyeluruh. Pemerintah perlu melihat daerah mana yang benar-benar mengalami kesulitan. Apakah masalahnya disebabkan oleh berkurangnya transfer? Atau karena struktur belanja daerah terlalu besar untuk membiayai pegawai? Apakah PAD masih rendah? Atau terdapat belanja yang belum efisien? Nah, pendekatan yang lebih terarah dapat menjadi pilihan. Artinya, pemerintah tidak harus memberikan tambahan anggaran secara merata kepada seluruh daerah. Dukungan dapat difokuskan kepada daerah yang benar-benar memiliki kapasitas fiskal terbatas dan menghadapi risiko terganggunya pelayanan dasar. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat melakukan evaluasi terhadap struktur belanja daerah. Jika porsi belanja pegawai terlalu besar, ruang untuk pembangunan dan pelayanan publik akan semakin sempit. Daerah juga perlu didorong untuk meningkatkan PAD. Namun, peningkatan PAD tidak boleh hanya dilakukan dengan menaikkan pajak dan retribusi secara berlebihan. Kebijakan tersebut justru dapat menambah beban masyarakat dan pelaku usaha. Peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan melalui penguatan ekonomi lokal, perbaikan layanan, pengembangan investasi, serta optimalisasi potensi daerah. Selain itu, pemerintah pusat dapat memperkuat pengawasan terhadap penggunaan TKD. Tujuannya bukan hanya memastikan dana tersalurkan, tapi juga memastikan dana digunakan secara efektif. Daerah yang memiliki kinerja baik dapat diberikan insentif, sementara daerah yang masih menghadapi masalah tata kelola perlu mendapatkan pendampingan dan evaluasi. Nah, dalam konteks ini, solusi tidak hanya soal menambah atau mengurangi TKD. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana menciptakan hubungan fiskal yang lebih sehat antara pusat dan daerah. Daerah perlu memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk membiayai kebutuhan sendiri. Namun, pemerintah pusat juga harus memastikan daerah dengan kapasitas fiskal rendah tidak tertinggal. Isu 490 pemerintah daerah yang dikabarkan kesulitan membayar gaji menjadi pengingat bahwa kebijakan efisiensi anggaran memiliki dampak yang nyata. Di atas kertas, pemangkasan anggaran mungkin terlihat sebagai upaya menjaga disiplin fiskal. Namun di lapangan, kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan daerah menjalankan pelayanan publik. Apakah efisiensi ini berkaitan dengan kebutuhan anggaran MBG dan Koperasi Desa Merah Putih? Jawabannya tidak bisa disederhanakan. Program prioritas memang membutuhkan dukungan fiskal besar. Namun, pemotongan TKD juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan menjaga APBN, perubahan prioritas belanja, serta upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Yang jelas, pemerintah perlu memastikan program prioritas nasional tidak mengorbankan kemampuan daerah menjalankan fungsi dasar. Sementara, pemerintah daerah juga perlu memperbaiki kualitas belanja, memperkuat PAD, dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Jadi, apakah TKD perlu ditambah? Tambahan dana mungkin diperlukan bagi daerah yang benar-benar menghadapi tekanan fiskal. Tetapi, penambahan anggaran tanpa pembenahan tata kelola berisiko hanya menyelesaikan masalah untuk sementara. Tantangan sebenarnya bukan sekedar mencari tambahan uang, melainkan memastikan setiap rupiah APBN dan APBD digunakan secara tepat, efisien, dan benar-benar kembali kepada masyarakat. Karena pada akhirnya, anggaran negara bukan hanya soal angka. Anggaran adalah soal layanan publik, kesejahteraan, dan kehidupan masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Tahun ini, Kontan genap berusia 30 tahun. Dengan mengusung tema ketahanan ekonomi lintas generasi, Kontan menghadirkan berbagai program. Di antaranya adalah peluncuran buku Melewati Krisis Multidimensi, buku Legacy Ekonomi Plus, buku pop-up edukasi keuangan anak, dan nantikan juga acara Economic Forum pada bulan September mendatang.
bersama Kontan, mari membangun ketahanan ekonomi yang menginspirasi lintas generasi. Nah, kalau kalian punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Pulina Nityakanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.